Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa sekalian, kali ini saya akan membahas seputar masalah penghasilan siltap, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa menurut aturan yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, salah satu pasal yang diubah dalam peraturan pemerintah ini yaitu pasal 81. Nah, di sini menjelaskan mengenai besaran gaji tetap, siltap, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Perangkat desa di sini termasuk juga kasun, kepala dusun. Kepala dusun itu sekarang masuk sebagai perangkat desa dan memperoleh penghasilan tetap sama seperti sekretaris desa dan juga perangkat desa lainnya. Karena itu jika ada yang berkomentar bahwa kepala dusun tidak melakukan tidak setiap hari ngantor tapi gajinya tinggi. Nah, mungkin di tempat Anda seperti itu, tapi di tempat saya kepala dusun itu sudah ngantor setiap hari dan setiap hari dia melakukan tugas-tugasnya sehingga gajinya ya cukup logis jika disamakan dengan ASN golongan 2A. Oke, kembali ke topik ya. Saya akan membacakan hasil dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa ini. Pada pasal 81, bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD, Anggaran Dana Desa. Yang kedua, Bupati atau Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit adalah Rp2.426.640. Itu paling sedikit atau setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Yang B, besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit adalah Rp2.224.420, setara dengan 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Yang C, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya termasuk kepala dusun di sini adalah Rp22.200 paling sedikit. Itu setara dengan 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Nah, itulah perubahan-perubahan terkait dengan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Ingat, itu adalah penghasilan tetap dalam kategori batasannya paling sedikit. Artinya gaji tetap atau penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa di setiap desa itu berbeda-beda. Bisa lebih dari yang telah disebutkan tadi, tetapi tidak mungkin kurang dari yang telah disebutkan tadi, karena yang paling sedikit adalah yang disebutkan tadi. Adapun yang paling maksimal itu tidak ditentukan, tergantung dari kemampuan desa. Pertanyaannya, bagaimana jika ADD tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap paling sedikit tersebut? Meskipun ADD tidak mencukupi, tetapi ada sumber dana lain di APB desa. Jadi jika tidak mencukupi ADD-nya, maka bisa diambilkan dari sumber-sumber lain tersebut. Salah satunya misalnya dari hasil tanah bengkok, itu bisa. Jadi intinya penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa itu adalah
seperti yang telah disebutkan tadi. Ini berlaku sejak Januari tahun 2020 kemarin, dan sampai sekarang masih belum ada peraturan terbaru terkait dengan penghasilan kepala desa dan perangkatnya. Belum ada peraturan terbaru, entah apakah dinaikkan atau tidak, tetapi saat ini masih menggunakan atau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 ini. Nah, bagaimana di desa kalian? Apakah sudah sesuai dengan aturan ini ataukah tidak? Silahkan yang punya pengalaman, punya komentar, punya kritik, punya masukan dan sebagainya, tulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.